Shalom teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap mengikuti ibadah? Sudah. Nah, kalau sudah, jangan lupa ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Betul sekali. Dan ayo pakai pakaian yang rapi ya, karena kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang terpenting, jangan sambil tiduran. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan sama seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada Tante Rona selaku bendahara ABI atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan ABI. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Yuli berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersekolah minggu bersama-sama. Kiranya Engkau memberikan sukacita yang melimpah sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita dalam hitungan ketiga ya. Yuk hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita teriakan bersama-sama ya dengan penuh semangat. Pagi ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, teriakan lagi dengan sukacita. Yesus pokok, Yesus pokok. Kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Teriakan lagi ya. Kurang keras. Yesus pokok, Yesus pokok. Kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua.
mendaki gunung yang tinggi bersama Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Oke, kita akan daki gunung yang tinggi. Semuanya bangkit berdiri ya, yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku daki, daki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku siap terbang ya sekarang ya. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sekarang coba berikan senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Tidak ada alasan untuk kita takut. Tidak ada alasan juga untuk kita ragu. Kita mau bersukacita bersama karena Tuhan Yesus penolong kita. Tiada alasan untuk ku ragu. Tiada alasan untuk aku takut. Sebab aku tahu Kau Tuhan selalu menyertaiku selamanya. Lagi ya. Tiada alasan untuk ku ragu. Tiada alasan untuk aku takut.
bersyukur karena Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah memilih kita semua sebagai anaknya, bahkan kesayangan Tuhan. Yuk kita bersyukur bersama-sama ya. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita bersyukur bersama-sama sebab kasih Tuhan Yesus Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Ku angkat tanganku memujimu, ku angkat tanganku menyembahmu. Haleluya. Semuanya yang saat ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan tutup mata kita sungguh-sungguh pujikan lagu ini sekali lagi. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu.
tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami semua. Karena Engkau sangat menyayangi kami semua. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, seru juga ya. Aku main lagi ah. Asik, asik, asik. Asik. Hore, aku mau menang. Hore, hore, hore. Loh, Kela ngapain? Aku main HP. Kok nggak kerjain tugas sih? Iya, aku males. Kok males? Kenapa males? Aku mau nonton YouTube sama main game. Ada buku cerita ini Kayla. Apa? Kayla mau denger? Mau. Kalau begitu matikan dulu HP-nya. Oke. Oke, anak pinter. Kita mau denger cerita ya? Iya. Kita ajak tuh teman-teman di rumah buat denger cerita. Ayo teman-teman kita denger cerita. Oke. Ayo teman-teman kita dengar cerita. Semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita. Pada saat musim panas, di sebuah hutan yang jauh di sana, ada keluarga semut yang begitu rajin bekerja. Setiap hari mereka menyicil mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk mengisi lumbungnya. Hal itu dilakukan karena mengingat musim dingin yang akan datang. Di musim tersebut, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu semua harus dipersiapkan mulai sekarang. Cuaca begitu panas, tapi tak sedikit pun menyurutkan niat mereka. Meskipun kadang barang bawaannya begitu berat dan mereka kewalahan, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka membawa apapun yang nantinya bisa digunakan sebagai persediaan makanan mereka. Suatu hari, ada seekor semut yang ketinggalan dari rombongannya. Ia merasa kewalahan karena bebannya lebih besar daripada dirinya. Dengan susah payah, dirinya membawa makanan tersebut supaya bisa sampai di tempat tujuan. Tak berapa lama kemudian, semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang menikmati musim panas. Ia memainkan biolanya sambil bernyanyi lagu gembira. Melihat si semut yang terlihat kewalahan, belalang pun menyapanya. Hai semut, kamu sedang apa? Lihatlah, hari ini sangat cerah. Ayo bermain saja denganku, kita harus menikmati hidup. Aku sedang mengumpulkan bahan makanan sebagai persiapan untuk musim dingin. Apa kamu tidak melakukannya juga? Kenapa repot-repot? Kan musim dingin masih lama. Lihatlah, aku masih banyak sekali makanan di sini. Ini semua tak akan cepat habis. Apakah tidak takut kalau nanti sewaktu musim dingin kamu akan kelaparan? Itu bisa dipikirkan nanti. Lagi pula, ini masih musim panas. Persediaan makanan masih banyak. Tak mau membuang waktu lebih banyak lagi, semut tersebut kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Namun ia kesusahan meletakkan kembali makanan yang dibawanya. Ia pun kemudian meminta tolong belalang untuk membantu meletakkan kemenyan ke punggung. Namun
Jawaban hewan berwarna hijau sungguh tidak mengenakan hati. Belalang, maukah kamu menolongku meletakkan ini di punggungku? Astaga, artis dan penyanyi sepertiku tidak seharusnya mengangkat beban berat. Tapi karena aku sedang baik hati, aku akan membantumu. Wah, terima kasih belalang. Setelah mengucapkan terima kasih, si semut melanjutkan perjalanannya dan menyusul teman-temannya yang lain. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saat ini sudah mulai masuk musim gugur. Dan para semut semakin giat bekerja. Asalnya musim dingin sebentar lagi akan tiba. Mereka harus memastikan kalau simpanan makanan mereka akan cukup untuk semua penghuni. Berbeda dengan semut, sang belalang masih bermalas-malasan. Meskipun melihat giatnya para semut, hatinya tidak terketuk sama sekali. Dia malah selalu bersenang-senang dengan memainkan biolanya sambil bernyanyi. Akhirnya musim dingin pun tiba. Para semut yang sudah mempersiapkan semuanya bisa dengan tenang berlindung di sayap mereka. Mereka sudah tidak perlu bersusah payah mencari makanan karena semuanya sudah tersedia. Musim dingin telah tiba. Persediaan makanan kita sangat melimpah. Jadi kita tidak takut kelaparan. Sekarang waktunya kita istirahat dari pekerjaan kita dan menikmati hasil kerja keras kita. Sementara di tempat lain, belalang mulai kalang kabut. Dia tidak punya persediaan makanan. Dia mencari ke sana ke sini tetapi tidak ada. Karena semuanya sudah tertutup oleh salju. Selama berhari-hari si belalang hanya bisa berdiam diri di sarangnya. Dia tak hanya kelaparan, tapi juga kedinginan. Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa dia akan mati kelaparan. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya ia memutuskan keluar untuk mencari makanan. Aduh, dingin sekali. Aku lapar. Tidak ada makanan di mana-mana. Semua tumbuhan tertutup salju. Aduh, aku lapar. Kemana aku harus cari makanan? Belalang berjalan ke sana kemari tanpa arah. Ia hanya ingin menemukan sedikit makanan untuk menggajah perutnya yang begitu lapar. Dirinya sudah tidak kuat untuk berjalan lebih lama lagi. Kalau seperti ini, barulah ia menyesal. Mengapa ia tidak mendengarkan saran si semut untuk menimbun makanan? Kenapa aku tidak mendengarkan semut waktu itu? Aku menghabiskan waktuku hanya untuk bernyanyi dan bermalas-malasan. Dan sekarang aku merasakan akibatnya. Aku sudah tidak kuat lagi. Setelah dia berjalan, kemudian ia berdiri di sebuah sarang. Tanpa memperdulikan rasa malunya, ia mengetuk pintu sarang tersebut untuk meminta sedikit makanan. Saat pintu terbuka, terkejutlah ia ketika menemukan si semut yang membukanya. Meskipun malu luar biasa, mengisi perutnya lebih penting sekarang. Ia pun kemudian meminta tolong pada semut untuk memberinya sedikit makanan. Semut, tolonglah aku. Aku sangat kelaparan. Kenapa kamu meminta makanan padaku? Apakah selama musim panas kamu tidak menyiapkan bahan makanan sedikit pun? Namun belalang diam saja. Karena kondisinya seperti itu, dia sudah tidak fokus untuk diajak berbicara. Si semut sebenarnya ingin menolak untuk memberikan bantuan. Dia ingin memberikan pelajaran kepada si belalang. Kasihan juga si belalang. Baiklah, aku akan menolongnya. Akhirnya ia mengizinkan belalang untuk masuk ke dalam rumahnya karena tidak tega. Ia pun memberikan sedikit makanan untuknya. Setelah itu, belalang pun berjanji akan lebih rajin lagi supaya kejadian ini tidak akan terulang. Semut, terima kasih ya karena kamu sudah menolongku. Sehingga aku tidak mati kelaparan.
Dan sekarang aku berjanji, aku tidak akan bermalas-malasan lagi. Tapi aku akan bekerja keras sepertimu. Nah adik-adik, kita sudah melihat cerita tentang semut dan belalang. Ternyata di Alkitab ada loh. Ada yang sudah menyiapkan Alkitab? Nah kalau sudah, kita mau buka di Amsal 6 ayat 6. Di situ tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah adik-adik, kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu raja yang paling bijaksana dan sangat pandai. Dia suka memperhatikan perilaku binatang, juga memperhatikan tumbuh-tumbuhan. Kenapa ya harus belajar dari semut? Adik-adik pernah melihat semut? Nah, kalau kita melihat semut, pernah nggak sih kita lihat semut malas-malasan, kemudian tidur-tiduran? Tidak kan? Coba kalau ada semut kita lihat, perhatikan. Dia selalu rajin untuk mencari makanan. Ketika mendapatkan makanan, dia akan bawa makanan itu ke dalam sarangnya. Kira-kira semut capek enggak ya kalau sarangnya jauh? Tentu saja capek ya. Kalau makanannya lebih besar dari badannya, tentu saja dia keberatan sebetulnya. Tapi apa semut berkata, aku malas, beban ini terlalu berat, sarangku terlalu jauh. Apakah semut mengatakan itu? Tidak, tapi dia dengan rajin membawa makanan itu ke dalam sarangnya. Kemudian saat dia mendapatkan makanan yang besar, lebih besar dari tubuhnya dan mungkin dia tidak bisa mengangkat, apa dia berpikir? Makanan ini terlalu besar, kalau begitu aku pergi saja cari yang lain yang lebih kecil supaya aku kuat. Ternyata semut tidak seperti itu loh. Saat mendapatkan makanan yang sangat besar, dia akan memanggil teman-temannya. Teman-teman, ada makanan di sana. Ayo kita ambil bersama-sama. Kemudian teman-temannya ini akan pergi bersama-sama untuk mengambil makanan itu untuk persediaan di lumbungnya. Nah teman-teman, semut ini binatang yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau bekerja untuk semua teman-teman yang ada di dalam sarangnya supaya apa? Supaya makanan yang ada di dalam sarang cukup untuk semuanya. Adik-adik mau seperti semut? Bukan berarti kita jadi binatang semut ya, tetapi apa? Kita belajar untuk menjadi anak yang rajin. Kalau tadi seperti Kayla, asik main game. Saat dibilang, kamu kok nggak mengerjakan tugas sih? Dia bilang, asik main game bun, aku males bun. Kalau begitu siapa yang rugi? Adik-adik yang di rumah saat dapat PR dari gurumu, meskipun gurumu tidak melihat kamu mengerjakan atau tidak, apa orang tua yang mengerjakan? Nah, adik-adik saat dapat PR dari sekolah, kita harus mengerjakan PR hari ini, kerjakan hari ini, supaya itu tidak menjadi beban kita besok. Apa yang diterima hari ini, kita kerjakan hari ini, maka besok ketika dapat tugas lagi kita tidak akan mengeluh, aku capek, aduh tugasku banyak, begitu ya. Atau saat mama papa membangunkan pagi hari, ayo dek bangun, ayo kak bangun. Siapa yang masih suka bilang, aku masih ngantuk, males, nanti 5 menit lagi. Kita belajar dari semut-semut tidak seperti itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana saat mama papa membangunkan pagi hari, kita langsung bangun. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Bantu mama bersihin rumah mungkin, atau membereskan mainan kita sendiri. Jadi kita harus mengerjakan semuanya. Kita harus menolong orang tua kita, juga mungkin yang punya adik menolong adiknya mengerjakan PR mungkin, atau menemani adik bermain. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita belajar ya, bagaimana kita menjadi bijak, bagaimana kita menjadi rajin. Karena rajin itu untuk siapa? Bukan untuk mama papa, bukan untuk teman-teman, tetapi untuk diri sendiri. Kalau kita rajin,
siapa yang menikmatinya? Kita sendiri kan? Kalau kita rajin belajar, saat ada ulangan, saat ada ujian, kita sudah siap. Kalau kita rajin mengerjakan PR kita, saat ada PR lagi besok, kita tidak akan merasa aduh PR-ku banyak begitu ya. Dan terlebih lagi saat kita rajin baca firman Tuhan, saat kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, apakah itu untuk orang lain? Tidak, tetapi untuk diri kita sendiri. Saat kita rajin berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan. Saat kita rajin baca Alkitab, kita semakin mengenal Tuhan. Loh, kok mengenal Tuhan bagaimana? Karena di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang kita baca itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Contoh tadi ketika belajar dari semut, oh kita tahu bahwa kita harus jadi anak yang rajin. Ketika kita dikatakan jangan berbohong, kita menjadi anak yang jujur. Ketika kita dikatakan rajinlah berdoa, maka kita akan menjadi anak yang rajin berdoa. Kegiatan itu bukan hanya dilakukan ketika setiap minggu kita di gereja ya, meskipun saat ini kita ibadah online bukan berarti aku berdoanya hari Minggu aja, aku baca Alkitabnya hari Minggu aja, enggak. Tetapi hal itu dilakukan setiap hari. Karena itu adik-adik jangan kalah sama semut. Teman-teman, kita tidak boleh kalah sama semut ya. Kita harus bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita mau menjadi anak Tuhan yang sip. Sebab Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Tuhanku perkasa, menjaga dengan cinta, dan hatiku selalu bersuka. Tuhanku berkuasa, Dia serba bisa, ku selalu aman bersamanya. Sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan terusik. Lagi ya, Tuhanku perkasa, menjaga dengan cinta, dan hatiku selalu bersuka. Tuhanku berkuasa, Dia serba bisa, ku selalu aman bersamanya. Sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan terusik. Sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan terusik. Sampai di sini dahulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa minggu depan harus ibadah lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Minggu depan kita akan melaksanakan workshop bersama-sama. Wah, workshop apa Kak? Kita akan membuat baju seperti ini, Kak. Oh, seperti ini. Iya. Teman-teman yang di rumah penasaran kan? Kalau penasaran, silahkan siapkan bahan-bahannya seperti ini. Silahkan siapkan bahan-bahannya ini untuk workshop minggu depan. Sekian pengumuman pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.